Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang cerdas mencerahkan, kembali kita bersua dalam acara IJF Indonesia Journalist Forum. Pemirsa, bagaimana puasa kita hari ini? Alhamdulillah tentu kita sudah melewati lebih dari separuh bulan Ramadan 1436 Hijriah ini, dan kita kali ini dalam acara IJF akan membincangkan tentang bagaimana kehidupan dan juga aktivitas media di bulan Ramadan. Dan bersama saya kali ini sudah ada 3 narasumber. Pertama, Bapak Teguh Santosa. Beliau adalah pemimpin umum Rakyat Merdeka Online. Ini grup dari Jawa Pos, Rakyat Merdeka, juga grup ya, Pak Santoso. Ya, betul. Assalamualaikum Pak Santoso. Waalaikumsalam. Kemudian di samping Pak Teguh ada Pak Heri Muhammad. Beliau ini adalah redaktur pelaksana majalah Gatra. Ya. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Dan berikutnya Pak Pizarro. Beliau adalah redaktur pelaksana Indopos Online. Islam Post ya, betul. Dan beliau juga ini adalah Sekjen Jurnalis Indonesia Bersatu. Jitu. Jurnalis Islam Bersatu. Iya, Jurnalis Islam Bersatu. Assalamualaikum Pak Pizarro. Waalaikumsalam. Nah, saya mau mulai dengan Pak Teguh ini. Bagaimana nih Pak di bulan Ramadan suasana di redaksi di Rakyat Merdeka? Apakah berbeda dengan di luar bulan Ramadan? Kalau saya pikir seperti di hampir semua media ruang redaksi ya. Bulan Ramadan itu ya bulan yang aktivitasnya biasa aja lah, sama aja kan. Rapat redaksi seperti biasa, liputan seperti biasa. Kalaupun ada yang berbeda barangkali karena memang semangat suasananya agak berbeda. Sore ada saatnya untuk berbuka puasa bersama gitu ya. Terus juga malam, anak-anak yang kerja malam biasanya mereka istirahat dulu untuk kemudian taraweh, dan setelah taraweh ya mereka kembali lagi, dan itu kan diatur juga waktunya. Tapi memang saya masih ingat kalau waktu saya masih jadi jurnalis, juga masih jadi reporter di lapangan. Memang hari-hari pertama itu berat lah. Ya. Tapi kan kita ini biasanya kok sudah lewat 3 hari pertama tuh tubuh juga sudah bisa menyesuaikan. Sudah lupa juga sama lapar dan haus di tengah jalan gitu. Dalam pelaksanaan puasa. Saya pikir nyaris. Kalaupun yang berbeda ya peristiwanya sama, ya kan. Kita mesti memantau apa yang terjadi di luar sana. Liputan-liputan di bulan Ramadan pasti ada lah, nah, itu ada khas lah ya, ada khas. Tapi seberapa besar kekhasannya itu diangkat kan tergantung masing-masing media lagi gitu. Betul. Kalau buat kami di Rakyat Merdeka Online ada khas tapi tidak begitu banyak memang, ya. Paling fenomena Ramadan saja. Nah, satu hal begini, karena Ramadan ini kan buat Indonesia juga sebuah landscape yang unik Ramadan ini, karena di Ramadan ini agak lucu memang, mestinya di bulan Ramadan ini tingkat konsumsi kita kan turun, ya kan, karena kita mengurangi kebutuhan kita. Mungkin kalau kita lihat jumlah berapa kali makan 50% tuh berkurangnya. Tapi di Indonesia ini memang agak lain, justru di bulan Ramadan ini kebutuhan itu jadi meningkat. Ya kan, persoalan naik turunnya harga itu jadi sangat penting gitu di bulan Ramadan ini. Ya gitulah, konsumsi jadi tinggi. Nah, itu yang mungkin agak berubah sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Tapi kan nih kalau pengamatan di kalau media elektronik yang pengamatan Pak Teguh gimana? Kayaknya kalau kita lihat tayangannya kan berbeda dengan. Iya. Kalau media online pertama ya tentu karena karakternya itu dia online terus ya kan, 24 jam. Tapi kok saya perhatikan memang tidak ada juga perbedaan yang signifikan mengenai jam kerja, jam beraktivitas antara di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Saya pikir nggak ada sama sekali, nggak ada. Kalau Pak Heri gimana Pak Heri? Ini kan kemasannya kebetulan bulan Ramadan ini ada khusus liputan Ramadan lah. Normal aja sebenarnya. Kalau toh ada yang khusus itu ya ketika menjelang Lebaran ya. Itu memang ada edisi khusus tentang Lebaran. Tahun ini kita mengangkat topik
halal lifestyle. Halal lifestyle. Ya. Nah, jadi itu sih yang kami lakukan ya. Kalau hari-hari biasanya ya rapat apa normal, bedanya kan konsumsinya aja. Kalau biasanya rapat siang itu ada makan minum, ya sekarang nggak ada kan gitu. Tapi sebenarnya ini yang menarik sebenarnya ya. Yang membuat harga-harga melonjak itu kan ya umat Islam juga. Iya, puasa ya. Mestinya puasa itu kan harusnya menurun, Pak ya. Iya. Jadi kalau Nabi itu kan hanya 3 kurma aja kan kalau bukanya itu kan. Tetapi pada bulan Ramadan Nabi itu mengeluarkan infak itu luar biasa. Jadi menghemat di wilayah konsumtif ya, tapi di wilayah sedekah itu gencar gitu ya. Bahkan salah satu dalam riwayatnya Ibnu Abbas itu dikatakan bahwa di bulan Ramadan itu sedekahnya Nabi itu lebih cepat dari hembusan angin. Nah, ini yang terbalik sekarang ini. Ketika Ramadan kita, Masya Allah ya, ibu-ibu di rumah itu mempersiapkan makanan itu kan macam-macam gitu. Jadi ada semacam kemewahan di situ yang ini sebenarnya semangatnya itu bukan semangat Ramadan. Ramadan itu kan supaya kita bisa merasakan orang di luar sana yang sehari-harinya kurang makan, kurang minum ya. Itu yang harus kita rasakan gitu. Bukan terus ketika berbuka, ketika sahur itu kita bermewah-mewah. Itu yang membuat harga melonjak. Jadi ini sebenarnya harus koreksi umat kita itu, dan media saya kira perlu juga memberikan sentuhan ke sana selain para juru dakwah ya. Iya, betul. Kalau Pak Fijaro, Pak, gimana nih nuansa Ramadan di redaksinya? Iya, karena kami ini media Islam ya. Iya. Kebetulan kami juga dari Jurnalis Islam Bersatu, memang kumpulan jurnalis Muslim ya. Memang spesifikasi kita Islam, dan memang ini bulan Ramadan bulan yang spesial. Iya. Kami pun juga mengangkat isu ini juga sangat spesial ya. Kayak saya lihat sendiri ya, bulan Ramadan ini menjadi momentum ya bagi umat Islam ini untuk menggali lebih jauh tentang nilai-nilai Ramadan ya. Bahkan di media Islam itu sampai seperti ini, untuk sidang menentukan kapan Ramadan itu sampai media Islam seperti sebuah fatwa ya. Media Islam ini kapan, puasanya mulai kapan, itu saking mereka sangat haus sekali untuk penentuan Ramadan ya. Dan untuk kali ini kami melihat memang betul bahwasanya Ramadan kali ini sebenarnya Ramadan yang di media-media Islam ya, bulan untuk meningkatkan kepekaan sosial dan sedekah bagi umat Islam yang lainnya. Kita tahu kemarin ada Rohingya, orang-orang Rohingya ya, yang mereka terlunta-lunta ya, bahkan tidak makan berminggu-minggu. Di situ kita merasakan bagaimana penderitaan mereka ya. Kemudian saya sendiri di media Islam itu sekarang mengangkat tema Inspiring Ramadan ya. Kita mengangkat orang-orang pekerja berat, rakyat biasa, tapi yang tetap masih bisa bertahan Ramadan ya. Saya misalkan menyebar wartawan, ikut tukang beca ya, kemudian ikut beberapa tukang-tukang yang lainnya, yang ternyata mereka luar biasa ya. Pekerja keras ya. Pekerja keras ya, tukang kuli itu ya, itu ada yang terpuasa Pak ternyata. Walaupun sebenarnya secara fikih kan dibolehkan mereka untuk berbuka karena memang pekerjaan begitu berat, tapi mereka tetap mencoba diri untuk berpuasa, dan ternyata itu berhasil. Ini menurut saya suatu hal yang luar biasa ya, karena kita sendiri sangat bersyukur ya di Indonesia ya. Di Finlandia itu maghrib itu jam 10 Pak. Betul. Ya, jam 10, buka Eropa itu jam 1. Jam 1 siang, dia hanya punya jeda 3 jam saja, 3 sampai 4 jam untuk kemudian sahur kembali seperti itu. Dan menurut saya ini di kita sendiri memang ada sebuah perubahan di mana kita terus menggali nilai Ramadan untuk kita jelaskan pada pembaca. Dan ini tentunya ini seharusnya menjadi perubahan di bulan-bulan yang mendatang. Ya kalau kita lihat kalau media televisi, saya kira memang Ramadan itu cukup punya pengaruh. Mereka membuat sajian-sajian khusus gitu, spesial Ramadan. Jadi memang kebijakan redaksinya gitu memang ada menyambut Ramadan gitu. Tapi saya kira untuk media cetak juga Pak Heri seperti tadi disinggung oleh Pak Fijaro soal isbat gitu ya, sidang isbat penentuan Ramadan, awal Ramadan. Kan tahun ini kayaknya dilihat dari media mungkin kurang seru ya, karena kalau yang seru itu kan kalau ada perbedaan gitu.
Kali ini katanya nggak ada perbedaan. Ini kalau di Gatra gimana nih Pak? Ya, Hal-hal kita yang ini gitu. gini loh, Ramadan itu kan semangatnya menuju kepada ketakwaan gitu Iya, ya. iya, iya. Kalau ada perbedaan itu, ya mbok jangan dibesar-besarkan, malah nggak takwa nanti. Jadi semangatnya itu adalah mempersatukan gitu. Ya alhamdulillah tahun ini bisa sama ya. Iya. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun ke depan itu ada mekanisme penentuan yang bisa disepakati bersama. Kalau sama itu kan lebih enak ya daripada berbeda ya. Nah, kalau kami sih memandangnya kalau ada perbedaan, oke lah perbedaan itu sebatas itu, tidak perlu dibesar-besarkan, kita saling menghormati. Tapi kalau ada kebersamaan itu harus kita dorong, gitu loh. Itu jadi jangan sampai di bulan Ramadan itu kita malah menulis berita-berita yang menjauhkan kita dari ketakwaan. Itu karena intinya Ramadan menuju pada takwa kan itu. Apa ada ini mungkin juga Pak Teguh bisa semacam kebijakan redaksi yang menyesuaikan gitu. Kalau di bulan Ramadan kita memang harus mengikuti semangat Ramadan gitu. Mungkin konflik, mungkin apa, tapi kalau di luar kayaknya boleh gitu. Ini ada nggak semacam itu? Kalau Rakyat Merdeka Online ini kan memang namanya saja kantor berita politik ya. Nah, politik itu kan identik dengan pertarungan dengan interest, dengan apa. Tapi begini, politik yang kita pahami juga politik kebangsaan, politik yang menyatukan, bukan politik yang memecah belah. Justru saya tadi sepakat juga dengan Pak Heri. Kemarin-kemarin kayaknya nggak ada masalah tuh, orang Indonesia memang beragam dari dulu kok gitu. Kok belakangan-belakangan ini kelihatannya jadi persoalan nih, berbeda begini. Pertanyaannya apakah ini siapa yang berkepentingan gitu Pak betul. ya? Nah jadi memang kita banyak orang bilang mungkin tadi misalnya asumsinya perbedaan dalam penentuan isbat gitu. Tapi buat beberapa media terutama Rakyat Merdeka Online itu bukan isu penting buat kita penting, gitu. Ya. Jadi kita selalu mengajak orang untuk tidak melihat perbedaan cara, itu kan cuma cara bukan tujuan gitu. Iya. Saya kira itu yang dikedepankan. Nah, namanya juga media politik, terutama buat bulan Ramadan kali ini ada banyak peristiwa politik juga. Jadi kita lebih ke situ saja gitu ya, soal rencana kocok ulang kabinet, ya kan, soal siapa yang harus keluar, siapa yang harus masuk, ya kemudian ya macam-macam lah sampai kemarin ada kecelakaan pesawat Hercules di Medan, ya kan, apakah ini aspek alutsista kita yang semakin tua atau bagaimana, kan jadi begitu juga. Pemirsa TVMO, sangat menarik membincangkan bagaimana media di bulan Ramadan, dan nanti kita akan dalami mengenai kebijakan redaksi di bulan Ramadan, tapi setelah yang berikut ini. Pemirsa TVMO, kembali ke acara IJF membincangkan media dan Ramadan. Pak Teguh, tadi terputus. Saya ingin pemirsa juga mungkin tahu apakah ada perubahan kebijakan atau upaya menyesuaikan suasana Ramadan dengan kebijakan. Kita tadi Pak Teguh bilang ya isu-isu yang hangat, yang rutin sehari-hari, apalagi ini masalah politik. Mungkin masalah kriminalitas dan lain-lain. Nah ini bagaimana nih? Ada nggak semacam penyesuaian nuansa Ramadan gitu? Ya pertama kan begini, buat kami di Rakyat Merdeka Online, jurnalistik itu punya fungsi kenabian. Jadi memang punya fungsi dakwah juga. Dakwahnya dakwah yang bagaimana tadi sudah saya sampaikan. Buat kami sih dakwah kebangsaan lah, dakwah persatuan gitu. Negara Indonesia kan ya, bahwa kita misalnya beragam-ragam memang itu faktanya kan gitu. Tinggal bagaimana merawat keberagaman ini supaya kita jadi bangsa yang semakin besar, bukan cuma buat orang di dalam tapi juga dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Nah terus yang kedua, kita lihat jurnalistik. Nah jurnalistik ini kan kaidah-kaidahnya, aturan-aturan mainnya itu kan sama, mau bulan Ramadan, mau bulan Rajab, mau bulan Syawal, sama gitu. Apa ya? Setia pada fakta, setia pada tradisi check and recheck, setia pada tradisi konfirmasi.
Nah, jadi hukum-hukum ini saja yang sebetulnya digunakan. Apakah misalnya ada semangat untuk menghentikan membuat panas? Saya pikir saya sih percaya tidak ada media massa ya, tentu saja bukan sosial media, bukan private account ya, bukan private account, tapi media massa. Media mainstream lah. Media mainstream ya. Tentu saja media mainstream saya pikir di Indonesia ini tidak ada yang punya niat untuk tadi itu bikin kacau, bikin apa, mungkin pengenggelan, mungkin framingnya yang agak berbeda gitu. Tapi niatnya sama saya pikir ya, niatnya sama. Nah, tinggal itu aja yang disesuaikan, dua hal tadi. Terus ya, misalnya begini, bulan Ramadan kali ini tadi saya bilang agak istimewa gitu, karena bertepatan dengan ya ini adalah bulan Ramadan pertama bagi pemerintahan baru. Iya, betul, betul. Kemudian tadi saya katakan juga dalam landscape politik Indonesia Ramadan itu agak spesial karena ada semacam penyimpangan kultural tadi itu. Di saat kita di mana seharusnya mengurangi konsumsi perumah tangga pribadi, malah yang terjadi secara malah meningkat gitu. Dan itu tentu saja punya korelasi positif terhadap situasi ekonomi nasional gitu. Nah, bagaimana ini semua bisa dihandle? Misalnya mudik, nanti kita akan bicara soal mudik barangkali. Mudik juga kan menjadi hal yang terjadi setiap tahun gitu. Tetapi mengapa setiap tahun dia dilakukan, setiap tahun pula masalah-masalah tentang mudik ini kira-kira sama terus gitu. Ini kan kalau kita sama dengan kemarin, itu kita kan jadi orang yang merugi, ya kan? Jadi ya ini aja yang kita lihat sekarang persoalannya. Tentu ini Ramadan yang sangat spesial kali ini, tidak sangat spesial. Yang spesial hanya karena ini Ramadan pertama bagi sebuah pemerintahan yang baru berkuasa. Buat kami nih ya, ada banyak persoalan yang ditanyakan publik tentang kemampuan, tentang itikat, ya kan, tentang koordinasi, tentang kohesivitas kabinet misalnya. Sudah sekian bulan memang, waktunya memang masih panjang, tapi kok kelihatannya ada banyak hal yang mesti dibicarakan lagi tuh, ya kan? Nah, rakyat tidak melihat juga ada sisi keteladanan misalnya. Iya. Padahal di bulan Ramadan ini kesempatan ya. Iya, dan di dalam juga kan orang gontok-gontokan ya, ada yang bilang maunya presiden, ada yang apa gitu, udah nggak tahu juga nih. Iya. Nah, rakyat mesti melihat kemana nih gitu. Kalau Pak Heri gimana Pak? Ini termasuk juga pengamatan terhadap media-media termasuk elektronik gitu? Iya, kalau sebenarnya kalau tadi media-media yang termasuk di Gatra itu juga mainstreamnya kan politik ya. Politik. Jadi memang tak terhindarkan itu ya. Cuman kita juga perlu hati-hati juga dalam sebenarnya bukan untuk Ramadan. Ramadan ini kan tidak Ramadan pun juga itu harus standar lah. Kita cuman semangatnya jurnalistik ya, itu beda dengan infotainment, beda dengan media sosial gitu ya. Jadi harus ada syarat-syaratnya ketat itu ya. Klarifikasi, verifikasi itu supaya kita tidak menimbulkan fitnah di balik pemberitaan itu. Nah, kalau kita bicara soal pemberitaan selama ini memang tak terhindarkan itu tentang kinerja pemerintahan kita yang memang nggak bisa kita mengatakan ini baik gitu kan. Kurang koordinasi, ekonomi juga tidak bertumbuh, malah turun gitu ya. Sementara isu reshuffle itu sudah beberapa bulan kan masih bergulir aja kan. Bahkan isu terakhir kan nanti sebelum Idul Fitri dan setelah Idul Fitri lah, ini apa-apaan gitu ya. Jadi membuat ya perekonomian nggak tumbuh kan. Kita lihat aja nanti tanya aja kepada para investor itu, tidak bergerak mereka, wait and see gitu. Nah, sementara di berbagai perusahaan menjelang puasa kemarin itu sudah banyak melakukan PHK. Terutama yang outsourcing ya. Nah, itu memang itu trik dari para pengusaha supaya tidak memberikan THR kan gitu ya. Ada aja alasannya. Ekonomi yang nggak tumbuh, yang begini dan sebagainya. Nah, itu satu hal ya tentang pemberitaan itu. Kalau di bulan Ramadan itu, kalau di media itu yang paling terasa kan media televisi ya. Terlihat perbedaan di situ. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu itu selalu diisi dengan hiburan. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang berkaitan dengan agama menjadi hiburan itu juga menurut saya sangat kurang bagus. Nah, ini peran dari masyarakat untuk mencermati itu. Nah, saya melihat 2 tahun terakhir ini sudah mulai membaik.
tetap unsur hiburannya itu ada, tapi nuansa Ramadannya ada. Kadang-kadang diselipkan ada ustadznya dan sebagainya untuk ya untuk paling tidak memberikan arah gitu ya. Kalau Ramadan dilepas saja begitu, memang Tuhannya televisi itu kan rating ya. Nah, rating itu arahnya ke iklan kan gitu. Betul. Tapi ya nggak bisa terus masa Ramadan isinya pelawak semua kan gitu. Kita itu dalam rangka ibadah itu kan meningkatkan menuju ketakwaan, bukan terus hanya dapat siraman keguyonan aja ya. Hanya ketawa ke TV itu kan juga nggak sehat saya kira. Tapi insya Allah ini terus kita pantau dan masyarakat harus berperan untuk mengoreksi televisi-televisi yang kurang bernuansa religi. Saya kira harus itu ya. Iya, harusnya ke sana. Pak Pijaro, gimana nih kebijakan redaksi di bulan Ramadan? Iya, dari awal sebelum Ramadan ya, kita sebenarnya sudah sering sekali mengangkat bahwa antisipasi bahwa Ramadan kali ini tuh harus lebih baik dari sebelumnya ya. Bahkan kita terus mendorong agar tayangan-tayangan TV itu berkualitas untuk mencerahkan masyarakat Indonesia yang memang mayoritas umat Islam gitu ya. Dan memang sebelum-sebelumnya kita memang melihat betul ya bagaimana tuh agama itu, bahkan saya bukan lagi menjadi hiburan, kadang jadi olokan Pak. Ya, yang cenderung nanti unsur istiza ya, unsur yang bisa melecehkan agama. Nah, menurut saya di sini peran masyarakat kemudian KPI untuk terus mengontrol ini semua. Kita tentu tidak kemudian kita juga mengatakan siaran Ramadan itu jelek semua. Juga banyak yang bagus-bagus, dan ini dulu ada film Omar ya, kita lihat film tentang sahabat Umar bin Khattab ya. Tapi juga satu sisi kita lihat banyak sekali, karena saya lihat ya televisi ini menjadikan Ramadan itu market ya. Ini tiba-tiba mendadak Islami mereka ya, mendadak Islami, tapi juga tetap mengedepankan unsur kapitalisme sangat tinggi. Ya tadi itu disebut Tuhannya rating. Dan menurut saya ini ke depan harus terus diperbaiki. Saya lihat sekarang udah agak lumayan memang. Agak lumayan ada agak lumayan. Ya? Misalkan ya, saya lihat jam saya kadang-kadang tidur jam 1 malam ya. Saya lihat tayangan-tayangan yang sifatnya hantu-hantu jin-jin ya, ngeburu tuyul segala macam itu ya. Itu saya lihat memang sudah tidak ada. Tapi saya tidak tahu apakah nanti bulan depan ada lagi setelah Ramadan. Ya? Apakah ini hanya sebelum Ramadan saja? Nah, menurut saya ini kan juga masa kita seperti Indonesia ya. Padahal kan unsur Ramadan tadi ketakwaan itu beda sama iman, Pak. Iman itu kita percaya, yakin, tapi takwa itu membuat perubahan. Ya, kalau sekarang ini sama, besok sama, itu belum takwa. Makanya kan tujuan Ramadan adalah membentuk insan yang mutakin, orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Kemudian, satu lagi pada pemerintah, media Islam juga sangat konsen pada wilayah politik ya. Sebelum Ramadan itu MUI menggelar istimewa ulama di Tegal. Salah satu yang menarik ialah fatwa haram pemimpin itu ingkar janji. Ya, haram pemimpin yang ingkar janji. Nah, menurut saya ini kan Ramadan itu bulan tafakur ya, muhasabah, itikaf. Saya sih harapin ya, itu istana tuh 10 hari itu itikaf gitu ya misalkan ya. Kemudian coba elaborasi diri tafakur, apakah ada kekurangan selama ini dan apa-apa janji yang diingkari. Karena sangat penting sekali, makanya itu para sahabat ya, para khalifah itu benar-benar kalau mereka tidak bisa melakukannya, tidak berjanji. Gitu loh. Tapi kalau memang mereka bisa melakukannya, maka mereka akan melakukannya. Itulah menurut saya spirit Ramadan harus diambil oleh pemerintah Indonesia. Ini khusus di Islam Post ini kan nuansanya itu tadi kalau di TV bukan di TV, kalau di Rakyat Merdeka, di Gatra kan penekanannya politik. Nah, kalau di media Islam itu apakah ini semangat keberagamaannya yang ditonjolkan, sementara nuansa sosialnya ya Islam itu kan menyeluruh Pak. Ya, ada politik juga, sosial, ekonomi ya. Maka itu ada Islam rahmatan lil alamin, Islam untuk semuanya. Makanya kita mengambil berbanyak spektrum ya, terutama masalah politik, kemudian juga sosial dan juga masalah-masalah keagamaan. Lagi rame misalkan sholat kilat itu ya. Sholat kilat itu, ya lagi rame. Itu paling banyak ditanya oleh pembaca kita, bagaimana hukumnya? Apakah boleh sholat dengan sekilat itu? Maka kita bertanya dengan para ulama dan ulama mengatakan sebaiknya ada tumakninah ya, untuk tidak tergesa-gesa, tetap tenang dan lain sebagainya. Kemudian banyak sekali saya lihat masyarakat Indonesia ini masyarakat Muslim ya, cuman spiritual mereka itu mungkin sangat kering sekali. Ya, makanya pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kami media Islam, terutama pada bidang fikih. Sehari itu kita bisa ratusan, Pak. Pertanyaan itu, Pak, ratusan kepada ustadznya sampai nyerah. Katanya, saya nggak sanggup gitu kalau sampai seperti ini. Tapi kan membuktikan bagaimana kualitas masyarakat Muslim Indonesia ya. Yang memang ini kita ukur ya. Tapi satu sisi ya, ini sebuah kebanggaan juga bahwa mereka masih aware terhadap agama Islam ya. Dan mereka masih sangat peduli untuk meningkatkan ketakwaan di bulan Ramadan. Pak Teguh, tadi
kecenderungan kalau di semacam di media online atau media cetak gitu ya. Ini dalam hal perolehan melihat ini peluang bisnis atau peluang meningkatkan pembaca atau kalau TV rating. Kalau TV tadi udah jelas kata Pak Heri memang itu pengaruhnya besar. Kalau untuk media cetak online gimana Pak? Saya kira ada pengaruh juga lah karena ini tahun orang saling mengirimkan kabar kan, mengucapkan selamat, ya biasanya begitu, selamat Ramadan, selamat menyambut Lebaran, ya itu iklan lah masuk. Ya. Dan yang lain-lain lah, ada yang tiba-tiba mau jadi ustadz, itu ada juga kan, jadi memberi tausiah tiap hari. Wartawan sekarang jadi ustadz juga. Gitu. Itu juga bisa jadi peluang iklan lah ya. Saya pikir ya, karena memang pada momen-momen tertentu ya, sama kayak misalnya lagi Piala Dunia kan gitu. Piala Dunia kan tiba-tiba semua jadi, ya selalu ada momen-momen begitu. Jangan kan Piala Dunia atau bulan Ramadan, perang saja misalnya, itu juga jadi sebuah peluang iklan kan gitu. Karena banyak orang tiba-tiba ingin tahu ada apa, maka disisipkanlah iklan di banyak tempat, di televisi ya, termasuk juga di media cetak dan di media online. Jadi saya pikir memang momen spesial itu dia akan digunakan untuk meraup ini pendapatan. Jangan bulan Ramadan yang secara alamiah saja sudah konsumsi semua isinya kan gitu sekarang ini. Artinya ini ya, aktualitas Ramadan itu bagi media sebetulnya cukup tinggi gitu. Banyak sisi-sisi yang bisa menjadi berbeda dibandingkan di luar Ramadan gitu. Kalau Pak Heri juga begitu Pak? Ya, saya kira hampir sama juga ya. Dan memang itulah yang seharusnya kita lakukan gitu. Ya. Pemirsa TV-mu yang cerdas mencerahkan, kita akan banyak lagi menyorot bagaimana media memanfaatkan bulan suci Ramadan setelah yang berikut ini. Pemirsa TV-mu yang cerdas mencerahkan, kembali ke acara IJF membincangkan tentang media dan Ramadan. Pemirsa, ternyata Ramadan itu adalah sesuatu yang menarik bagi media, terutama di tanah air kita, karena Ramadan itu punya aktualitas, bukan hanya dilihat dari sisi ibadah, tapi bagaimana ibadah Ramadan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan juga nuansa politik pun di bulan Ramadan menjadi perhatian. Nah, tadi disinggung mengenai kebijakan redaksi juga ada pengaruhnya, dan termasuk bidang ekonomi. Pak Teguh, ini kita perdalam lagi mengenai bagaimana nih media gitu melihat isu-isu di bulan Ramadan gitu. Isu ibadah itu tentu pasti akan disorot ya. Kalau ada perbedaan, tadi Pak Fizaro bilang itu ada tarawih kilat gitu ya. Tapi tadi kalau dan Merdeka masalah isu-isu politik gitu. Nah ini kan biasanya di bulan Ramadan itu aktivitas politik di bulan Ramadan juga tinggi memanfaatkan Ramadan. Umpamanya ada safari Ramadan, ada. Nah ini seberapa jauh media melihat ini? Kan secara kultural begini, orang Islam di Indonesia itu sudah kadung menganggap bulan Ramadan ini bulan untuk memperlihatkan identitasnya sebagai orang Islam, termasuk juga politisi-politisi kita, baik yang Muslim maupun yang non Muslim. Kan gitu. Pakai kopiah segala. Mereka semua akan jadi orang Muslim lah gitu, paling tidak secara outfit, secara penampilan. Buka puasa sesering mungkin di rumah pribadi maupun di rumah dinas misalnya, kunjungan ke tempat-tempat itu juga sering dilakukan gitu. Nah, tetapi kan tadi saya katakan kehidupan itu kan 12 bulan dalam setahun, itu kan sebetulnya punya hukum yang sama di semua bulan gitu. Nah, tapi karena memang ada yang salah dan sampai sekarang kita cuma bisa merasakan ada yang salah tanpa bisa mendefinisikan dengan lebih jelas apa yang salah sebenarnya. Ada perlakuan yang kok kayaknya agak nggak benar juga dari kita terhadap bulan Ramadan gitu ya. Bulan Ramadan salahnya ini gimana maksudnya? Iya, bulan Ramadan itu bulan tiba-tiba orang pakai makeup semua lah tadi itu contohnya. Jadi kesalehan itu kira-kira hanya dapat tempat di bulan Ramadan saja. Kesalehan yang sifatnya sifatnya artifisial dan superficial itu. Nah,
ini juga kan persoalan buat saya, persoalan. Tapi kalau kita bicara soal politik tadi ya, seperti saya ulangi sekali lagi bahwa ini adalah bulan Ramadan pertama bagi sebuah pemerintahan baru yang sebelum masuki Ramadan sudah banyak persoalannya. Kemudian di bulan Ramadan ini juga tantangannya berat, ya kan? Tantangannya berat karena ini bulan di mana orang konsumsinya tinggi. Tanpa konsumsi yang tinggi di bulan Ramadan juga kita punya persoalan yang lain kan ya. Misalnya nilai tukar rupiah itu sudah jatuh itu ya sebelum bulan Ramadan, ya kan? Nah, konsumsi impor kita tinggi. Dan semua yang kita konsumsi hari ini kan muatan impornya tinggi gitu. Nah, ketika konsumsinya tinggi, maka kan makin repot nih sekarang nih situasinya kan begitu. Belum lagi persiapan nanti buat tadi ada aspek ketenagakerjaan juga tuh, misalnya bagaimana perusahaan-perusahaan berusaha untuk mengurangi beban THR mereka gitu ya dengan cara merumahkan lah atau mungkin mem-PHK orang-orang outsourcing, misalnya buruh-buruh outsourcing. Nah, ini semua sebetulnya terjadi hampir setiap tahun kan, terjadi setiap tahun. Tapi masalah yang setiap tahun terjadi ini kok kelihatannya tidak ada jalan keluarnya gitu. Ya, kita kok menghadapi masalah yang sama gitu ya. Jadi seakan-akan ada template bagi kita di bulan Ramadan ini, bagi media. Nanti template-nya begitu. Dari sisi acara kita siapkan nanti misalnya ya ini tampilan media online. Template-nya nanti imsakiyah. Jadwal imsakiyah itu sebelah sini, ya kan? Nanti kolom-kolom ustaz-ustaz itu sebelah sini gitu ya. Jadi udah ada template. Jadi dianggap sebagai hal yang biasa saja gitu. Pak Heri gimana Pak Heri? Ini mungkin bisa memang Ramadan bisa politisasi Ramadan atau memang di bulan Ramadan kita mestinya kan memanfaatkannya Ramadan itu kan candra di muka ya. Untuk pelatihan secara spiritual lah gitu. Nanti efeknya itu ke 11 bulan berikutnya gitu. Jadi sebenarnya jadi begini, kalau tadi itu puasa itu arahnya adalah menuju ketakwaan. Jadi ketakwaan ini yang nanti akan bisa terukur 11 bulan berikutnya itu kayak apa kita itu. Nah, kalau sekarang yang terlihat itu kan hanya kosmetik ya. Yang non muslim kita nggak bisa membedakan sekarang yang muslim dengan yang non muslim sudah hampir sama. Terutama pejabat, pengusaha, apalagi ini ada isu reshuffle ya. Pada kelihatan alim kan gitu ya. Buka bersama, menyantuni anak yatim gitu ya, ngundang anak yatim. Nah, ini jadi pertanyaan bagi saya. Anak yatim itu jangan dieksploitasi gitu ya. Dibawa, diberi duit lalu disuruh mendoakan. Itu nggak begitu caranya gitu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat hampir sama, pemilik TV yang non muslim pun sekarang sudah pakai songkok dan mengucapkan Selamat Ramadan dengan fasih. Ada ceramah Ramadan juga Pak ya. Jadi, nah ini jangan sampai hanya lipstick gitu ya. Ini perjalanan spiritual yang harus dialami gitu ya, dialami dan nanti buahnya itu 11 bulan berikutnya gitu. Jadi kalau tadi Mas Teguh mengatakan ini peristiwa berulang terus setiap tahun. Jadi ada yang salah di antara kita itu. Ada yang salah. Ada apa sebenarnya ini kok? Nah, jadi ini saya kira pendalaman keagamaan itu tetap perlu gitu ya. Supaya kita betul-betul merasakan bahwa ini loh sebenarnya ajaran Islam itu dan efeknya adalah pada aspek sosial gitu. Pak Pizarro? Iya, memang kita melihat ada penyempitan makna Ramadan ya. Yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Bahwa Ramadan itu identik dengan simbol ya. Ramadan identik hanya dengan sebulan, kemudian kita tampil dengan begitu sangat islaminya, tapi setelah berikutnya, setelah pasca Ramadan, huru hara kembali terjadi, konflik kembali terjadi, silang sengketa terjadi. Ya, jangan kan itu, saya lihat ya, saya pernah ya coba wawancara mucikari itu di Kendal itu, ketika rame dulu bentrok para preman dengan umat Islam saat itu. Saya dulu ketemu mucikarinya. Dia bilang seperti ini kepada saya, Pak, saya ini mucikari, tapi saya puasa juga gitu. Saya ini sholat juga. Ada yang ngaji juga. Iya, ngaji juga. Tidak hanya mucikarinya, yang ininya juga. Binasnya pun berjilbab semua, misalkan seperti itu. Jadi melihat Ramadan itu seakan sebuah hanya sebuah ritualitas mata, ya, subuh ketemu maghrib, habis itu ya kembali bermaksiat kembali, seperti itu. Nah, makanya di sini Ramadan itu harus menjadi momen introspeksi dan
evaluasi bagi kita untuk benar-benar menuju apa yang disebut dengan mutakin itu tadi, ya, yang kita harusnya bisa berubah, kemudian kita bisa kembali menjadi lebih baik ya. Tapi kalau memang kemudian Ramadan hanya dimaknai lip service, kosmetik dengan penampilan yang mendadak Islami, ya saya kok nggak yakin ya bahwa 11 bulan kemudian ini benar-benar menjadi lahan perubahan bagi kita semua. Kalau apanya sendiri kan di dalam media itu kan fungsi media ya, dia kan katanya fungsi hiburan, tapi ada informasi, ada juga edukasi gitu. Yeah. Itu dimanfaatkan nggak buat media sendiri gitu. Jadi bagaimana media memanfaatkan Ramadan untuk lebih menempatkan posisinya itu kan banyak juga kritik terhadap media kan, media yang kurang gitu. Itu gimana? Ya tadi kalau saya sudah bilang kan, kalau kami dari Merdeka Online melihat bahwa media massa yang mainstream itu punya fungsi kenabian. Jadi seruan-seruan ke jalan kebaikan itu ya disampaikan setiap bulan lah, setiap hari maksud saya, tidak hanya pada bulan puasa. Kalau misalnya kami mengkritik pemerintah, misalnya itu kritik dalam konteks itu gitu, bukan kritik dalam konteks misalnya mau bermusuhan, bukan. Atau bukan kritik dalam konteks mau hidup terbelakang gitu, bukan. Tapi kritik dalam konteks yang sama lah, bahwa bangsa ini harus maju, bahwa yang benar harus dipertahankan, yang tidak benar harus dibenarkan kan gitu. Jadi setiap bulan message-nya itu aja semangatnya. Semua media saya kira seharusnya punya semangat konstruktif seperti itu. Mau itu bulan Ramadan kah, mau itu bulan Syawal kah. Apalagi memang di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan ya, kesempatan segala macam pahala dilipat gandakan ya kan. Nah, jadi kan mestinya tidak ada perbedaan perlakuan jurnalis atau media massa terhadap sebuah peristiwa politik, apakah itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Mestinya kan tidak ada, karena media kan melihat apapun itu peristiwa ya as a fact, ya kan, diperlakukan sebagaimana peristiwa lah gitu, dengan hukum-hukum jurnalistik yang sama gitu. Nah saya kira gitu. Kalau Pak Heri gimana Pak Heri? Ya, media itu ya memang fungsi utamanya itu kan informatif dan edukatif ya. Kalau tuh ada hiburan itu bukan dikedepankan hiburannya ya. Jadi media itu, karena itu kan wartawan itu idealnya adalah selangkah lebih maju dibanding masyarakatnya. Gitu. Kalau wartawannya sama masyarakatnya sama, itu masyarakat pembaca nggak dapat apa-apa. Gitu kan. Ini soal keilmuan ya. Karena itu wartawan harus upgrade terus, upgrade untuk dirinya agar dia bisa lebih maju dari masyarakatnya. Dari sini dia bisa mentransfer ilmunya. Dan yang ujung dari sebuah informasi itu adalah kita membuat perdamaian kan, kerukunan antar elemen masyarakat ini, bukan untuk memecah. Itu yang seharusnya kita lakukan ya. Kalau toh ngeritik itu ngeritik dalam rangka itu, bukan untuk bermusuhan ya. Seperti yang diutarakan oleh Mas Teguh tadi. Kalau toh kita mengkritik, bukan mengkritik untuk bermusuhan, tetapi untuk mengingatkan ini salah sebenarnya begini. Itulah fungsi kita sebenarnya di dalam mengembangkan jurnalisme itu. Jadi jurnalisme itu yang namanya berita itu bukan berita yang jelek-jelek. Berita baik pun itu berita gitu ya. Jadi ini yang akan membangun itu. Pak Pijaro, seperti apa nih Pak melihat fungsi media dalam hal edukasi, informasi di bulan Ramadan? Kalau media Islam itu memang sebenarnya sampai ada istilah seperti ini. Media wartawan di media Islam dengan dai itu sebenarnya nggak jauh beda. Kayak kalau dai itu di mimbar ya, maka wartawan media Islam itu ya di tulisan. Nah itu sama-sama sarana dakwah. Media itu kan hanya sarana ibadah saja. Ya, untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ tampilan diproduksi oleh media memang seharusnya itu tampilan yang baik, mencerahkan. Saya sebenarnya tidak sepakat misalkan bad news is good news ya. Itu menjadi diktum sangat kuat dalam kelas-kelas jurnalistik gitu ya. Bahwa good news juga bisa menjadi good news ya. Bahkan news value tentang hal-hal yang baik di bulan Ramadan itu sangat tinggi dan sangat diperlukan bagi pembaca kita. Dan kisah-kisah inspiratif, teladan di tengah krisis keteladanan ya selama ini ya. Seperti itu. Oke. Pemirsa TV-mu yang cerdas mencerahkan, tadi dikatakan oleh Pak Pijaro, tidak selalu bad news is good news itu pas gitu ya. Dan ini apalagi di bulan Ramadan.
Tapi tentu tadi banyak dibincangkan tentang ada hal-hal yang dikritisi terhadap situasi sekarang, tapi tentu juga bagaimana kita perlu mengkritisi media. Tapi setelah yang berikut ini. Pemirsa TVMU, kembali ke acara IJF berbincang tentang media dan bulan Ramadan. Kita sangat berapresiasi terhadap media yang memang berusaha untuk menyesuaikan, walaupun sebetulnya semangatnya tidak hanya di bulan Ramadan. Tetapi banyak juga kritikan terhadap media, apalagi terhadap televisi, tadi juga sudah disinggung. Tapi kita mau melihat apa setelah bulan Ramadan dan apa yang kita bisa dapat serap dari Ramadan yang bisa kita akan nikmati setelah Ramadan. Pak, ini saya mulai dari Pak Pijaro lagi tadi. Pak Pijaro, jadi kalau melihat Ramadan tahun ini, dan ini kan tinggal beberapa hari lagi kita akan Idul Fitri, semangat Ramadan apa nih yang bisa dilihat oleh media yang kira-kira nanti pasca Ramadan itu harusnya tetap tampil di media gitu. Iya, sebenarnya media itu memang salah satu fungsi kritis ya. Iya. Media itu harus sangat kritis dengan isu-isu sosial dan isu politik dan isu-isu dalam hal ketidakadilan. Menurut saya media sekarang memang dalam era keterbukaan dan kebebasan pers seperti ini memang banyak media-media yang sangat memanfaatkan ini hingga kemudian benar-benar kebablasan ya. Padahal media itu tetap terikat dengan kode etik ya. Misalkan saja, misalnya di Jitu ya, kita ada kode etik misalkan fahisyah ya. Fahisyah itu seorang jurnalis dilarang untuk menulis yang menggiring pembaca kepada fantasi seksual. Seperti itu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya ada kata fahisyah itu. Dia itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi kan selama ini kan media itu justru menjadi salah satu, memang pornografi sudah dilarang, tapi gesekan-gesekan masih sangat terlihat sekali, banyak sekali di media massa. Kemudian sudah seharusnya sebenarnya ya, media ini sekarang banyak memberikan, kan ada survei itu ya, bahwasanya media itu lebih didengar daripada pemerintah ya. Saya lihat tuh presiden mengatakan ini kenaikan BBM itu dengan kalian subsidi, masyarakat tetap saja melihat itu kenaikan BBM, karena itu fungsi kontrol dari media. Dan menurut saya ini sekarang ini agak sulit menurut saya, karena media-media ini sekarang menjadi, nggak tahu Pak, mungkin Pak Heri sepakat atau tidak, menjadi partisan parpol ya, atau partisan politisi seperti itu ya. Dan ini menurut saya kadang-kadang ini banyak membuat pengaruh terhadap keredaksian ya. Dan Ramadan itu kan intinya kan independen ya, kita bebas, kita semata-mata menghamba hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita merasa kecil sekali ya, bahkan kita sujud itu kan untuk kita ibroh, bahwasanya kita diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah, bukan beribadah kepada manusia, tapi beribadah kepada Allah, tapi sarana itu ada di dunia. Disinilah menurut saya peran media massa ke depannya pasca Ramadan ini benar-benar menjadi media yang sangat berkualitas, media-media yang menampilkan unsur-unsur yang memang banyak memberikan pencerahan dan keteladanan kepada masyarakat. Tetapi kadang-kadang ini kan repotnya, media ini kan dituntut untuk menampilkan sebuah rating tinggi. Mungkin Pak Heri juga tahu, dulu pernah cerita bahwasanya ada bahkan seorang jurnalis itu sampai disetrap ya, karena tampilan itu rating itu di bawah. Ya, sampai seperti itu, bayangkan. Ini kan seperti menuhankan rating ya, seperti itu. Dan di sini akhirnya gesekan-gesekan itu memproduksi berita-berita atau tampilan-tampilan kira-kira tidak layak untuk ditampilkan, tapi memang rating karena sangat tinggi. Dan menurut saya itu ke depan harus kita perbaiki. Kalau Pak Heri gimana Pak Heri? Ya, memang tak terbantahkan ya bahwa media-media besar itu juga ada yang bermain-main juga ya di wilayah politik. Saya kira Mas Teguh juga paham itu. Kita bisa memetakan itu media ini milik siapa, arahnya kemana dan sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam itu kan tidak sendirian gitu ya. Ada orang-orang yang masih idealis, dan disitulah di dalam itulah kita ya dalam tanda petik bertempur itu, bertempur di dalam supaya kita bisa menghasilkan informasi yang baik untuk masyarakat gitu ya. Jadi
minimal itu dengan adanya orang-orang yang idealis di dalam media itu ada pengerem lah gitu ya, supaya tidak kebablasan. Itu memang terasa sekali waktu menjelang Pilpres tahun kemarin ya. Media terkotak-kotak gitu ya. Nah sekarang juga banyak yang kecewa setelah dalam perjalanan sekian bulan tidak ada perubahan apa-apa, sebagian itu balik. Orang Jawa bilang balik kucing itu ya. Kalau dulu mendorong, sekarang kritik kan gitu. Nah sebenarnya fungsi dari media itu kan dalam keadaan apapun dia harus tetap mengkritik ya. Untuk kebaikan gitu ya. Mengkritik itu kan bukan menyakiti kan. Tetapi yang kalau itu profesional itu akan menjadi acuan yang baik untuk kita bersama. Saya kira memang itulah yang terjadi di media-media kita, dan momentum Ramadan ini ya marilah kita kembali kepada jalan yang benar itu ya. Ini lepas dari rating tinggi apa enggak, itu persoalan lain gitu ya. Kalau Pak Teguh gimana Pak Teguh? Ya jadi kan kita nih diperintahkan untuk watawasobil hak, watawasobil sob itu. Jadi kalau ada kritik ya konteksnya untuk itu. Nah, tapi saya mau mundur sedikit aja bicara tentang media. Ini memang kita semua baik dunia media massa, dunia jurnalistik kita sedang dalam tantangan yang berat. Ada hal yang baru kan gitu. Orang bilang new media, new age. Di mana sekarang tidak ada lagi individu yang dia hanya menjadi audiens. Sekarang setiap individu itu dia bahkan sudah menjadi produsen informasi, sudah bisa memproduksi, ya kan, sederhanalah share, itu kan bagian dari memproduksi informasi. Like itu bagian dari memberikan endorsement terhadap sebuah informasi. Terlepas apakah informasinya itu A atau B atau C, benar atau tidak, atau itu terserah dari itu. Di masa ini kita bisa melihat bahwa pemahaman orang terhadap informasi itu kan jadinya artifisial dan superficial. Orang lebih suka pada hal-hal di permukaan saja dan hal-hal yang dibuat-buat. Kosmetik dia suka, ya, Photoshop dia suka, ya kan, rekayasa dia suka tuh, tanpa dia baca, dia lihat judulnya dia suka, dia share, dia baca judulnya dia tidak suka, dia komen jelek kan gitu aja. Nah hari ini itulah tantangan media kita. Ada aktor-aktor komunikasi yang baru gitu yang muncul dan yang selama ini tidak punya ruang, terus dapat ruang, keran dibuka, semua orang merasa dia bisa bicara dan seterusnya. Itu sosial media, di mana individu menjadi produsen informasi. Tapi di mass media kita mesti membedakan antara pemilik media, korporasi dengan jurnalis. Beda, ya kan? Kalau korporasi, ya nama juga korporasi, dia pasti business oriented, pasti dia profit oriented, ya kan? Karena memang profit dia dan interest oriented, ya. Ya, karena memang alasan sederhana mereka adalah kita kan mesti kasih makan semua orang kan gitu. Ada urusan itu juga, sehingga mereka merasa boleh saja untuk menabrak-nabrak misalnya etika-etika yang di satu sisi di kalangan jurnalis itu tidak boleh ditabrak kan gitu. Nah ini kan perdebatan abadi. Makanya ada dulu istilahnya itu ada firewall, ada dinding api kan yang tidak bisa dilalui oleh orang-orang yang bermazhab korporat dengan orang-orang bermazhab jurnalistik kan begitu. Nah hari ini bagaimana cara menyatukan jalannya tuh, ya kan? Agak susah juga karena memang ada persaingan ekonomi. Kalau kita lihat peta atau landscape media kita kan ada media-media besar yang pemiliknya, ownernya itu adalah bekas jurnalis. Nah untuk yang begini-begini saya sedikit respect saya. Ada respectnya ya? Respect, karena gimana pun juga si owner yang pernah jadi jurnalis ini, dia tentu paham lah bagaimana kehidupan kita, apa fungsi kenabian tadi dan seterusnya. Tetapi ada juga owner yang menggunakan media ya sebagai komoditas saja. Sedang laku bikin media ya gue bikin media gitu. Besok kalau misalnya sedang laku bikin pabrik permen ya gue bikin pabrik permen aja gitu. Iya, nafasnya nggak panjang yang ya gitu-gitu. Tapi kalau kecenderungannya mana yang dominan Pak? Masih yang... Nah di sisi lain jurnalis kan juga manusia biasa. Iya kan? Jurnalis ini kan kebutuhan kalorinya per hari sama dengan manusia yang bukan jurnalis, 2100 kalori. Kebutuhan dia tidur sehari sama. Uang sekolah anaknya sama dengan yang bukan jurnalis, ya kan? Nah, ketika misalnya tidak ada kemampuan untuk menekan harga, membuat daya beli jadi lebih kuat, ya maka kan akhirnya jadinya pragmatis semua. Termasuk juga di kalangan jurnalis ada pragmatisme juga yang akhirnya berkembang gitu loh. Karena tuntutan-tuntutannya
ternyata harus dia penuhi juga gitu. Nah, bagaimana coba dia bisa bertahan? Nah, perusahaannya cenderung untuk memperhatikan diri sendiri, jurnalisnya dibiarkan bertarung sendiri tuh. Di depan layar kaca, di depan komputer, waktu dia nulis berita, dia terikat pada banyak aturan etika dan seterusnya yang dia paham bahwa itu untuk kebaikan masyarakat. Tetapi di luar dari itu, dia bertemu dengan realita yang lain. Tuntutan real, tuntutan real. Iya kan? Yeah. Bagaimana ini? Tapi kalau bisa disimpulkan, kondisi media massa kita sendiri gitu ya, dibandingkan dengan kondisi apa yang diperankan oleh pemerintah umpamanya, sebetulnya tuntutan lebih berat kepada medianya atau kepada pemerintahnya? Kita orang media gimana nih melihatnya? Kalau menurut saya kan situasi yang kita alami ini bukan situasi khas, karena bukan situasi khas. Iya. Maksud saya di negara manapun yang dia punya dia disebut sebagai open society, masyarakat terbuka, masyarakat demokratis, perdebatan ini ada, ya kan? Bahwa ada korporasi yang berusaha untuk menguasai informasi. Di negara mana yang nggak ada? Ada gitu loh. Bahwa ada korporasi yang berusaha untuk menguasai informasi dan kemudian masuk ke wilayah kekuasaan. Di Amerika Serikat juga itu ada. Di semua negara demokrasi hal yang begini ini ada gitu. Pak Pijaro mungkin bisa menyimpulkan Pak, sebetulnya media massa kita kalau dilihat dari semangat Ramadan ya, itu apa yang bisa Bapak simpulkan? Iya, sekarang memang era kebebasan pers satu sisi kita sangat syukuri ya bahwa sekarang media sudah cukup sangat berkembang dengan segala teknologi informasi ya. Tapi satu sisi saya lihat kebebasan pers ini pun juga akhirnya juga menimbulkan masalah baru. Bahwa akhirnya misalkan ya kasus di Prancis ya ada kebebasan pers yang akhirnya justru menghina agama. Kebebasan pers justru melecehkan agama. Maka saya sepakat kebebasan pers memang diperlukan tapi perlu ada aturan-aturannya gitu. Dan di Ramadan ini menurut saya ini bagian penting untuk kita untuk menyelami kembali apa yang misalnya disebut tadi Pak Teguh jurnalisme profetik itu tadi ya, jurnalisme kenabian yang seorang juru tulis atau wartawan tetap memiliki kode etik ataupun aturan-aturan yang bisa kita sepakati. Pak Heri, simpulannya Pak? Ya kita kalau saya optimistis lihat ya tetap kita harus optimis itu ya. Kita harus kembali kepada jalan yang lurus ya, di mana pakem dari jurnalisme itu sudah jelas dan itu harus kita pegang. Jadi seorang wartawan memang beda dengan pengusaha. Begitu pula sebaliknya, tapi wartawan harus tetap pada jalurnya. Pemirsa TVMU, menarik membincangkan bagaimana media massa dan Ramadan, dan kita melihat antara media massa, semangat Ramadan itu ada keterhubungan yang sangat-sangat bisa diteruskan setelah bulan Ramadan. Karena waktu juga pemirsa, cukup sekian acara kita kali ini dan kita akan membincangkan topik berikut di pekan depan, dan selamat menunaikan ibadah puasa menyongsong Idul Fitri 1436 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.